seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, senang sekali kembali saya Ranu Prastia hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami persiapkan untuk Anda dalam Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Pemirsa, kali ini kita kembali melihat masjid unik yang berada di Kecamatan Glenmore, Masjid Bawah Tanah Sidratul Muntaha, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata religi tak pernah sepi dari kunjungan jamaah dari dalam maupun dari luar negeri. Masjid Bawah Tanah Sidratul Muntaha yang lokasinya sebelah timur RTH Karangharjo, Kecamatan Glenmore, kerap kali mendapat kunjungan dari jamaah dalam maupun luar negeri. Bahkan jamaah asal Malaysia yang khusus datang ke Indonesia untuk melihat dan sholat di masjid ini. Masjid yang dibangun dengan dana pribadi ini awalnya merupakan pemandian yang berubah menjadi masjid, sempat membuat heboh masyarakat sekitar. Lantaran dengan pengecoran yang lumayan tebal dikira akan membangun sebuah pusat perbelanjaan atau mal. Pembangunan masjid di bawah tanah ini penggaliannya juga manual tanpa menggunakan alat berat sama sekali. Proses pembangunan mulai peletakan batu pertama hingga dapat digunakan membutuhkan waktu 3 tahun. Dalam masjid bawah tanah ini juga terdapat beduk raksasa dengan ukuran berdiameter 2 meter yang didatangkan langsung dari Bandung. Untuk merakit beduk ini juga membutuhkan waktu 3 hari lamanya. Ya, kita niatnya untuk apa ya, dulu itu saya pernah itu kita untuk orang Jawa itu bilang udah sangu aku nyangu. Jadi ada ibu saya atau keluarga kita yang meninggal, mereka itu cuma butuh sangu. Dan itu insya Allah mereka sudah mendapatkan. Tinggal kita ini yang berusaha untuk mendapatkan sangu. Jadi seperti itu untuk di masjid ini. Ya, kita bersama-sama, keluarga bersama-sama ini karena memang tanah ini memang warisan dari mbah istilahnya, dari tanah turun-turun. Alhamdulillah kembali ke sini akhirnya ya insya Allah manfaatlah. Cuma mungkin Ramadan ini mengurangi karena mereka semua aktif di daerahnya masing-masing. Kalau kunjungan dari luar sampai luar pulau ini, bahkan dari Malaysia juga ke sini rombongan, khusus ke sini memang. Kita tanya berapa kali yang Ramadan kemarin sampai yang dari Malaysia itu tarawih di sini. Dan mereka memang
berwisata ke Indonesia, tapi memang ini jadi tujuan. Karena yang waktu orang Malaysia itu sampai agak marah, dikira sama orang-orang, dikira orang sini yang di Malaysia, bukan saya ini asli Malaysia, bukan orang TKI yang enggak, saya orang di sana viral. Jadi mungkin jadi destinasi juga wisata. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025.
Bisakah diri kalian dengan baik? Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar sarafnya. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Selama Ramadan, Polresta Banyuwangi melalui Satuan Samapta melaksanakan patroli dan pengamanan di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi dan melaksanakan sholat tarawih serta tadarus. Dalam patroli tersebut, aparat kepolisian melanjutkan dengan sholat tarawih dan tadarus menggunakan Al-Quran ukuran jumbo yang menjadi salah satu daya tarik utama masjid yang berlokasi di sebelah barat pendopo Sabaswagata Blambangan itu.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra melalui Kasat Samapta Kompol Basori Alwi bersama anggota Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi memastikan keamanan selama kegiatan ibadah berlangsung. Aparat kepolisian ini hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah. Selain itu, pihaknya juga ikut serta dalam tadarus bersama sebagai bentuk kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Menurut Kompol Basori, kehadiran Al-Quran Jumbo di Masjid Agung Baitur Rahman menambah kekusukan dalam tadarus, serta menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Banyuwangi. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan dan iman selama bulan suci Ramadan. Para jemaah sholat di Masjid Agung Baitur Rahman menyampaikan apresiasi terkait kegiatan pengamanan serta tadarus yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi. Jemaah berharap kegiatan pengamanan seperti ini terus berlanjut, terutama selama bulan Ramadan. Kasat Samapta Kompol Basori menambahkan kegiatan tadarus bersama yang melibatkan aparat kepolisian merupakan bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat. Dia menyebut sinergi ini akan terus terjalin tidak hanya saat Ramadan tetapi juga dalam berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Handoko Kusumo, CTV. Tradisi berbuka bersama di Masjid Jami Genteng sudah berlangsung cukup lama. Ribuan takjil yang disediakan juga datang dari berbagai golongan masyarakat yang berada di Kecamatan Genteng. Selain itu, jemaah yang datang juga dari berbagai daerah, mengingat sebentar lagi arus mudik Lebaran. Beginilah suasana buka bersama di Masjid Jami Genteng, Kecamatan Genteng yang diserbu oleh berbagai kalangan dan juga para pemudik yang melintas di jalur tersebut. Selain itu, takjil yang dibagikan juga datang dari donatur serta berbagai golongan masyarakat yang ada di Kecamatan Genteng. Bahkan dalam sehari, ribuan takjil dan kotak makanan dibagikan. Namun agar takjil dan nasi untuk berbuka ini tidak menumpuk dan akhirnya dibuang, maka sejak 4 tahun terakhir, donatur yang ingin memberikan takjil dibagi menurut jadwal sehingga dibagikan di masjid langsung habis. Alur pembagiannya, takjil di Masjid Jami juga sesuai aturan yang sudah ditentukan bersama. Sesaat azan maghrib, jamaah diperkenankan untuk membatalkan puasa lebih dahulu menggunakan air mineral dan kurma. Setelah melaksanakan sholat maghrib, jamaah baru diperkenankan untuk mengambil nasi yang sudah disediakan. Kalau makan kotaknya kurang lebih antara 800 sampai 1000. Takjilnya sekitar 200-an lah. Itu 300 itu. Itu dapat dari mana? Dari para agnia dan masyarakat wilayah Gendeng-Wetan di Gendeng Kulon. Menurut beberapa agnia yang kadang-kadang di luar Gendeng-Wetan Gendeng Kulon sih, ada beberapa yang bisa menyederhanakan sebagian rezekinya untuk bersama di masjid. Jadi masjid anggaran cuma biar administrasi dan sebagainya lah. Kita menghimbau karena sudah menjadi agenda tahunan sehingga masyarakat para agnia dan sebagainya sudah menunggu, bahkan kalau mereka belum dikasih info dan sebagainya menunggu, sehingga dari masjid tidak mengumumkan cuma administrasi dan sebagainya berkaitan dengan administrasi Ramadan lah. Karena masjid Genteng ini dekat dengan pasar, dengan beberapa tokoan, khususnya di Pacangan sebagai grosir pakaian, hampir 30% masyarakat yang datang, 30-40% itu pendatang atau masyarakat transit. Kemudian apakah ini juga jika ada orang yang ingin menaruh takjil atau makanan juga ini diperbolehkan atau? Boleh, kita bebas, siapapun menaruh bebas dan sebagainya bebas. Dani Eka, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026.
ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927.
Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akibat kontur tanah kurang padat, ban belakang sebelah kiri truk box di Banyuwangi amblas hingga kedalaman 50 cm. Berbekal tali dan derek besi, tak kurang dari 30 menit petugas damkar berhasil mengevakuasi truk box tersebut. Beginilah saat petugas damkar Mat Banyuwangi melakukan evakuasi truk terselip tepatnya di Jalan Mendut, Kelurahan Taman Baru pada Jumat sore. Truk box yang disopiri oleh Fajar Okta Gumelar tersebut awalnya akan melintas di jalan setempat. Namun karena kontur tanah yang kurang padat membuat ban belakang sebelah kiri amblas hingga kedalaman 50 cm. Tim rescue yang mendapat laporan akhirnya menuju ke lokasi dan segera melakukan penanganan. Menggunakan tali dan besi derek, tak kurang dari setengah jam petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi truk box tersebut hingga di posisi yang lebih aman. Handoko Kusumo, CTV. Pastikan pasokan bahan bakar minyak dan tera sesuai pada arus mudik dan balik lebaran. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan sidak tera di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di jalur Pantura dan jalur selatan Probolinggo. Pemerintah pastikan stok BBM pada lebaran tetap aman. Lebaran sudah semakin dekat, beberapa hari ke depan arus mudik mulai mengalir. Salah satu yang dilintasi pemudik adalah jalur Pantura dan jalur selatan Kabupaten Probolinggo. Di dua jalur ini ada sejumlah SPBU. Jelang arus mudik, pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian menggelar sidak tera ulang di stasiun pengisian bahan bakar. Tera ulang dilakukan untuk memastikan takaran bahan bakar sudah sesuai sehingga dapat melindungi konsumen dari kecurangan. Selama ini masa berlaku tera SPBU adalah 1 tahun sehingga ketika masa berlaku tera habis, SPBU harus dilakukan tera ulang. Dengan tera ulang tersebut akan memastikan takaran bahan bakar sudah sesuai sehingga konsumen bisa membeli bahan bakar di SPBU dengan nyaman karena tidak ada kecurangan. Dalam sidak kali ini tidak ditemukan indikasi kecurangan, stok bahan bakar di SPBU juga masih cukup tersedia, meski daya beli masyarakat cenderung meningkat. Bupati Probolinggo Muhammad Haris meminta kepada setiap SPBU agar tidak sampai kehabisan stok BBM, khususnya pada arus mudik dan arus balik lebaran. Pertamina hasil tera bagus, ya, tapi ini akan terus kita lakukan juga pantauan agar prinsip memastikan masyarakat tidak dirugikan. Stoknya bilang untuk hari raya stok sampai saat ini masih aman ya, tapi akan kita pantau terus. Kita khawatir satu ketika tiba-tiba ada beberapa komoditi hilang, tapi ini akan kita pantau terus. Kita upayakan jangan sampai itu terjadi. Jika ditemukan indikasi kecurangan, pemerintah daerah tidak segan-segan untuk melakukan penutupan. Farid Fahlevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numерasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari
daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW.
serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Nelayan asal Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura tewas mengapung di perairan Jangkar, Situbondo. Perahu korban yang mengambil ikan tangkapan tenggelam dan diduga diterjang cuaca buruk. Jasad korban baru ditemukan 3 mil dari bibir pantai pesisir Jangkar. Tim SAR gabungan Kabupaten Situbondo bersama Basarnas mengevakuasi temuan mayat terapung di perairan Jangkar pada Jumat siang. Nelayan pesisir Jangkar melihat sosok mayat pria dalam kondisi tengkurap di kejauhan 3 mil dari bibir pantai. Penemuan mayat diketahui bernama Junaidi, 35 tahun, warga Kepulauan Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura. Identitas berhasil terungkap pasca pihak keluarga korban memastikan jenazah merupakan Junaidi. Sebelumnya, korban Junaidi sempat dinyatakan hilang kontak pada Kamis dini hari saat mengambil ikan tangkapan. Perahu yang ditumpangi ditemukan dalam kondisi karam dan korban tidak ditemukan. Jumat pagi proses pencarian di hari kedua masih tim SAR gabungan Kabupaten Situbondo bersama Basarnas sebelum jenazah korban berhasil ditemukan. Ditemukan di berapa mil? Untuk proses hari pencarian hari kedua, kita syukur alhamdulillah dibantu yang tergabung dalam SAR gabungan dari TNI AL, tepatnya berada di Pos AL Jangkar, Pol Airut Situbondo, dan juga teman-teman dari Tagana Situbondo dan BPBD Situbondo, dan juga Tamla dari yang ada di Jangkar juga, dan nelayan setempat terkait masalah penemuan jenazah korban yang sudah di hari kedua kita cari. Syukur alhamdulillah kita sudah selesai proses evakuasi dengan jarak kurang lebih sekitar 3,5 nautical mil dari pesisir. Itu pemancing atau gimana deh? Untuk korban ini nelayan yang memang tugasnya untuk mengirim ikan yang dari posisi tengah, yang posisi perahu tersebut itu tidak bisa untuk menuju ke daratan. Jadi dia tenggelam pada saat ngambil ikan itu? Untuk kronologi, perahu tersebut itu mengalami kena cuaca karena berhubung di hari kemarin lusa, di saat kronologi kurang lebih sekitar pukul 00.30 atau setengah 1 malam, memang kronologinya cuaca waktu itu memang cukup ekstrim, terutama di hujan dan angin kencang. Jenazah langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Asem Bagus untuk dilakukan visum. Selanjutnya jenazah dibawa pulang dan dimakamkan pihak keluarga di Pulau Raas, Sumeneb, Madura. Adi Nurholis, CTV. Tingginya harga jual minyak kita melebihi HET di Pasar Baru Lumajang disebabkan tingginya harga pada distributor. Hal tersebut terungkap dari sidak yang dilakukan Diskopindak dan Polres Lumajang pada Jumat siang. Petugas kepolisian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Lumajang kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Baru Lumajang.
Dalam proses sidak itu ditemukan bahwa penjualan minyak kita melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Dari HET pemerintah sebesar Rp15.700, minyak kita dijual Rp16.000 hingga Rp17.500. Dari paparan pedagang, tingginya harga jual minyak kita bahkan bervariasi itu disebabkan karena tingginya harga pada distributor. Bahkan setiap macam minyak kita dari CV berbeda, harganya juga berbeda. Sementara itu diketahui para pedagang mendapatkan stok minyak kita itu ada yang dari distributor secara langsung, bahkan ada yang didapatkan dari tengkulak. 17,5. Kenapa kok nggak sesuai dengan harga eceran tertinggi? Lah gula kan 16,5. Tapi wis tangan ketiga gula. Gila dari pabriknya paling nggih samonten itu misale 16,5. Eceran 16,5 sampai 17.000 di bawah nanti. HET-nya berapa, Pak? 15,7 kan ada anunya. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, soalnya kita kulanya juga naik, Pak ya? Kulanya nggak bisa di atas harga 15,7 memang. Atas hal itu Diskopindak akan mengkaji dan mengevaluasi temuan itu guna bisa menyelesaikan problem tersebut. Itu tentunya sesuai dengan arahan dari pimpinan, kita nanti akan ada evaluasi. Muaranya memang penjualan ini sampai ke pengecer, itu kenapa kok sampai di atas HET. Tentunya dengan arahan dari Bapak Wakapolres, nantinya kita akan laksanakan evaluasi yang diperlukan terkait tersebut. Ini juga dalam rangka mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya memang harga-harga bahan pokok akan naik. Kemarin juga jajaran pimpinan sudah merintahkan pada kami untuk segera melaksanakan operasi pasar sehingga akan terjadi stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Lumajang. Selain dijual di atas HET, petugas juga menemukan takaran minyak kita kurang dari 1 liter, hanya 900 ml. Yogi Nugroho, CTV. Itulah berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya.
sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah ada pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Pada sini kita Pak. Yo.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantul mantulkan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah jaya. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita oleh Allah ditakdir bisa mendapatkan menangi itu menemukan bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa. Jadi pada bulan ini agar ibadah kita itu benar-benar sempurna, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga hati kita atau menjaga sesuatu yang dapat mencelakakan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Sebenarnya di dalam jasad kita ini terdapat mudghah, segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging tersebut itu tadi kok baik, maka seluruh jasad kita ini akan baik juga. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini tadi kok buruk, maka seluruh tubuh kita juga ikut buruk. Ala wahya al-qalbu. Apa segumpal daging ini tadi? Adalah hati. Maka dari itu yang paling penting ketika ingin jasad kita itu baik semuanya, sempurna, pergerakan kita, ibadah kita juga baik, bahkan nilai ibadah kita juga baik, maka poin yang paling penting adalah menjaga qalbu, hati kita, qalbun, di mana hati kita itu bisa kondusif, kita nggak mikir yang aneh-aneh dalam ibadah kita ini tadi. Dan Rasulullah juga mengatakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak melihat kita itu dari casingnya. Makanya kita itu sekarang di era-era orang itu lebih memikirkan casing, di skincare daripada inner beauty, kecantikan di dalam hati. Padahal Allah tidak melihat suwarikum wala ila amwalikum, dan tidak melihat hartamu. Nah sekarang orang-orang itu banyak yang mendahulukan casingnya agar lebih menarik dan mendahulukan
penampilannya agar terlihat banyak uangnya dan sebagainya. Padahal ketika kita mau mencari penilaian di mata Allah Subhanahu wa taala, ini sama sekali tidak masuk dalam kategori walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qulubikum wa a'malikum, hati panjenengan dan amal panjenengan. Gimana kita itu mampu menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah ini dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sebagainya. Faman kana lahu qalbun sholihun tahonnanallahu azza wa jalla alaih. Barang siapa yang menjaga hatinya menjadi qalbun sholihun tahonnanallahu azza wa jalla alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kasih sayang untuk orang tersebut. Semoga panjenengan semua dibersihkan hatinya, diselamatkan hidupnya, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat JTV, jamaah JTV yang dimuliakan Allah, selamat istiqomah menjalankan ibadah pada bulan suci ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh